Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kelemahan dukun, tukang sihir atau tukang santet. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa para dukun itu, tukang santet dan tukang sihir itu tidak akan mampu mengalahkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Maka salah satu ikhtiar yang kita lakukan, baik itu seorang pasien ataupun seorang peruqyah, dalam mengalahkan dan menghancurkan kekuatan tukang sihir adalah dengan membaca surah Al-Baqarah. Untuk rumah atau tempat atau toko yang ingin terlindungi dari serangan sihir dan orang-orang yang di dalamnya terlindungi dari serangan sihir, maka ikhtiar yang kita lakukan, kita mulai dengan mengambil daun bidara dengan jumlah yang ganjil, ya diusahakan sebanyak mungkin, ya mungkin kita pilih jumlah 313 atau lebih atau kurang dari itu, tapi jumlahnya ganjil. Daun bidara ini di blender atau ditumbuk sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam ember atau baskom yang sudah diberi air. Kemudian pada malam hari kita bacakan di rumah itu, di rumah atau di tempat yang kita perkirakan akan menjadi target serangan sihir, untuk perlindungan, untuk pencegahan dari serangan sihir, dibacakan surah Al-Baqarah, ya diusahakan sampai 7 malam, minimal 3 malam berturut-turut, dibaca oleh satu orang atau lebih, ya dengan fasih, dengan tajwid, dengan menggunakan speaker. Ketika membacanya, tangan atau jari orang yang membaca surah Al-Baqarah itu dicelupkan ke dalam air yang sudah disediakan tadi. Di air itu digunakan nanti untuk menghancurkan sarang-sarang atau buhul-buhul sihir yang ada di rumah atau di sekeliling rumah, dengan cara disemprotkan atau dipercik-percikkan setiap pagi dan sore hari. Ya, kadang-kadang kita menjumpai langsung ada reaksinya ketika terkena air itu pada buhul-buhul atau bagian-bagian rumah yang ada sarang-sarang jin atau sihir, akan tercium bau kemenyan atau bau seperti terbakar. Jadi ikhtiarnya adalah dengan membacakan surah Al-Baqarah, insya Allah serangan sihir itu tidak akan mampu memberikan bahaya atau mudarat, karena terlindungi oleh bacaan surah Al-Baqarah tadi. Sedangkan untuk peruqyah, seandainya di dalam ruqyah ingin menghancurkan kekuatan tukang sihir atau dukun santet, bisa juga dibacakan surah Al-Baqarah dengan meniatkan menghukum mereka. Biasanya ketika dukun itu melawan, mereka akan menggunakan tubuh atau raga pasien melakukan perlawanan dengan menampilkan atau memperlihatkan kekuatan mereka dengan pertunjukan jurus-jurus yang kita lihat, jurus-jurus dalam persilatan. Kalau kita sering melihat film-film silat tenaga dalam, nah seperti itulah jurus-jurus yang mereka perlihatkan untuk melawan kita. Jadi biasanya kita lemahkan mereka setelah membaca beberapa ayat tentang sihir. Kita cengkram bagian punggung atas pasien sehingga kesakitanlah mereka atau mereka merasa tersiksa, dan biasanya mereka menyerah, kalah. Barulah kita dakwah para dukun itu, seandainya mereka bertobat kita lepaskan, tetapi ketika mereka tidak bertobat kita lanjutkan membaca surah-surah, ya surah Al-Baqarah atau trikul, ya kita bacakan sambil mencengkram bagian tulang punggung atas pasien, dan insya Allah dukun itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi
untuk pasien atau orang yang sudah terkena sihir, ikhtiarnya adalah membacakan di rumah itu surah Al-Baqarah. Kalau seandainya tidak mampu atau bacaannya masih kurang fasih, bisa meminta bantuan kepada orang lain yang bacaannya sudah fasih sesuai tajwid, membacakan di rumahnya itu minimal 3 malam berturut-turut. Setiap malamnya ditamatkan bacaan surah Al-Baqarah sampai ayat terakhir. Insya Allah akan nampak benda-benda sihir, akan muncul benda-benda sihir yang sudah ditanam oleh tukang sihir di rumah itu, baik ditanam oleh jinnya atau oleh pesuruh dukun itu dari kalangan manusia. Yang kita jumpai ketika dilakukan ikhtiar ini oleh pasien, maka benda-benda sihir itu akan bermunculan. Ya, misalnya berupa paku-paku berkarat, jarum-jarum atau kaca, atau ada juga yang berupa benda-benda seperti pocong, ya, kain kafan, tanah kuburan dan sebagainya. Bahkan ada kita jumpai di bagian loteng rumah pasien itu pakaian dalam wanita yang sangat banyak, satu keranjang. Ya, ini benda sihir yang dikirim oleh dukun itu. Kalau yang dijumpai di loteng, tentu yang membawanya adalah jin dari tukang sihir atau dukun itu. Jadi ketika benda itu sudah kita jumpai, maka benda-benda itu kita bakar. Kita sediakan di satu wadah, kemudian benda ini kita kumpulkan, kita bakar sampai hancur semuanya. Insya Allah akan hilang pengaruh sihirnya ketika benda-benda sihir yang ditanam sudah ditemukan. Inilah ikhtiar kita untuk mengalahkan tukang sihir, dan mereka akan sangat lemah ketika berhadapan dengan surah Al-Baqarah yang dibaca dengan yakin, bermohon kepada Allah, pertolongan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.